Al-Imam Abdul Bari, beliau suatu ketika sedang jalan-jalan dengan saudara beliau, Al-Imam Dunun Al-Misri, ya, berdua. Abdul Bari dengan Imam Dunun Al-Misri jalan-jalan. Ketika sedang jalan, masuk ke suatu desa, melihat ada orang bapak-bapakan, udah lanjut usia, bapak-bapakan nanti masuk ke aki-aki gitu lah, bapak-bapak nanti. Tak aki-aki teuing, teu bapak-bapak teuing, di pertengahan. Melihat ada bapak-bapak, tampilannya sih kata beliau Siamul Arifin, tampilan orang-orang yang arif billah, beda. Beliau merasakan aura yang beda. Cuman kok anehnya, itu orang lagi diolok-olok sama anak kecil, diherian sama anak kecil, di alungan batu, di bulan ku batu letih, wah pandung batu, di budak-budak gitu aja diherian. Akhirnya karena Imam Abdul Bari beliau melihatnya ini bukan orang biasa gitu kan, sama beliau diusir anak kecil, jangan bubar, ngapain, jangan kayak gitu, yang dibubarin. Sudah bubar, anak kecilnya dihampiri oleh Imam Abdul Bari, itu orang teh yang dilempari itu batu. Ketika dihampiri, beliau dengar sama anak kecil, tukang itu jelema gelo kang, gitu kan, disebutnya orang gila, disebutnya orang gila. Kaget beliau, karena yang beliau rasakan auranya itu adalah orang yang arif billah, orang yang tahu kepada Allah. Tapi kok kata anak-anak di sana disebutnya adalah apa? Orang gila. Dekatin, assalamualaikum, waalaikumsalam, normal. Waalaikumsalam, normal. Nah kemudian beliau bertanya tadinya ke anak-anaknya sebelum ke sana, kenapa disebut orang gila? Karena dia ngaku melihat Allah katanya. Ini orang yang gila tadi ngaku melihat Allah. Akhirnya ditanyakan oleh Abdul Bari, Paduka, mohon maaf, ini katanya tadi Paduka itu ngaku lihat Allah, benar gak? Apa? Saya ngaku lihat Allah. Sini, dekat. Mendekatlah kepadaku hai anak muda, dekatlah. Telinganya deketin, suruh dekat sini. Kalau kamu melihat saya, posisi saya tidak melihat Allah 1 detik saja, caci diriku. Saya bukan hanya melihat Allah, setiap waktu saya melihat Allah, tidak ada 1 detik pun saya luput dari Allah. Jadi bukan hanya melihat Allah, setiap waktu. Ya begitu gede ucapannya ya. Setiap waktu lihat Allah. Bagaimana Paduka? Beliau mengatakan, talabul habib minal habib ridahu wa munal habib minal habib ligahu abadan yulahiduhu bi'ainai qalbihi wal qalbu ya'rifu rabbahu wa yarahu yardal habibu minal habibi bi qurbihi dunal bi'adi faman yuridu siwahu. Kata beliau, anak muda, talabul habib minal habib ridahu, tahukah kamu bahwa angan-angan kekasih dari kekasihnya adalah ridhanya? Wa munal habib minal habib ligahu, angan-angan kekasih dari kekasihnya ingin selalu berjumpa dengannya. Abadan yulahiduhu bi'ainai qalbi, catat, seorang kekasih itu setiap waktu menatap kekasihnya dengan kedua mata hatinya. Dengan kedua mata hatinya. Yang dimaksud oleh beliau melihat Tuhannya dengan apa? Kedua mata hatinya. Wal qalbu ya'rifu rabbahu wa yarahu, dan hati ini, catat anak muda, hati ini tahu Tuhannya dan selalu melihat Tuhannya. Yardal habibu minal habibi bi qurbihi, seorang kasih itu selalu ridha dekat dengan kekasihnya. Dunal bi'adi faman yuridu siwahu, tidak mau jauh dengan kekasihnya dan tidak mau menginginkan selain kekasihnya. Jadi ini maksud melihat Tuhannya dengan apa? Hatinya. Setiap waktu hatinya ingat kepada Allah, itulah yang dimaksud. Setiap waktu hatinya ingat kepada Allah.
Mata boleh melihat kayak gini, mulut boleh ngobrol dengan sekelilingnya, mulut boleh makan, mulut boleh minum, mata menyaksikan merah, menyaksikan biru, menyaksikan hitam, menyaksikan putih, tapi yang disaksikan oleh hati tetap siapa? Allah. Matanya sih melihat dunia ini, matanya melihat dunia seisinya, tapi hatinya melihat Allah. Badan ini duduk di dunia yang hina ini, tapi hatinya duduk bersama Tuhannya. Ini maksudnya. Masya Allah. Kemudian dia tanya beliau, sindir sama Imam Abdul Bari. Terus Paduka kata anak-anak tadi dianggap gila. Emang benar Paduka itu gila? Kayak ingin nanya gitu disindir. Iya. Di sisi orang-orang dunia saya gila, tapi di sisi penghuni langit saya adalah orang yang waras, katanya. Kemudian tanya, sekarang nanya, bagaimana keadaan Paduka dengan Tuhan Paduka? Semenjak saya tahu Tuhan saya tidak pernah menjauhinya. Semenjak tahu Tuhan saya tidak pernah menjauhinya. Ditanya lagi, gimana kok Paduka bisa mendapatkan derajat seperti itu? Ketika saya ditulis oleh Tuhan saya dianggap gila oleh penghuni dunia, ketika itu saya dekat dengan Tuhan saya. Nah, ini yang dijadikan peribahasa orang tua dulu. Saya ingat dulu lagi SD kelas 2, ini apa lagi di Bojong, dongeng. Apa lagi pengajian di Bojong, di antara apa teh lamun hayang jadi wali cenah kudu daek disebut gelo ku jelema. Di mana geus aya nu nyebut gelo ka urang 40 orang we gelo gitu kan. Berarti gimana? Bisa jadi wali urang cenah. Gelona gelo kumaha? Gelona teh kos kita. Gila-gila seperti ini lain gelo-gelo ayeuna ge geloan lain. Karena lamun ge geloan ayeuna yang disebut gelo ku tetangga mah gampang. Keluar imah talanjang beres. Sadaya nyebut gelo. Ngan lain matang jadi wali ya tah. Jadi gilanya itu gila yang kita gila karena Allah gitu loh. Gila karena Allah. Tah perjalanan jalan-jalan nu kawas kieu teh. Yang dimaksud jalan-jalan seperti ini. Jalan-jalan teh panggih jeung jelema kawas kitu teh pakur mata makrifat kepada Allah. Jalan-jalan yang seperti ini yang dimaksud gitu loh. Jalan-jalan yang menyebabkan kita makrifat kepada Allah. Silakan ke pantai. Tapi ketika ke pantai menyebabkan kita ingat kepada Allah. Gimana? Tafakuri. Bagaimana ciptaan Allah pantai gitu kan. Saya dulu lagi kecil kalau sama Abu ya, lagi kecil ke pantai sok cenah jang tawasul ke Nabi Khidir. Nabi Khidir mah cenah di lamun di pantai mah, di laut mah lamun urang ayeuna naon teh tawasul teh di antarana ka saha? Ka Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir di antaranya penghuni lautan.